Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 2 bulan Muharram 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal seusai kita menunaikan salat subuh berjamaah, yang mana salat subuh adalah merupakan miftah al-yaum atau kunci keberkahan kehidupan seorang hamba di hari tersebut. Kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita setiap hari Jumat ba'da subuh, yaitu kitab Syama'il An-Nabi dari syarahnya atau karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan penjelasannya oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Ya, pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian kita sampai di halaman ke-384 dari kitab Arabiknya, halaman 547 ya dari terjemahnya, di bab ke-48 hadis ke-351. Ya, kita belum sampai pada syarahnya. Ya, hadis 351 sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa huwa haditsun tawilun jazza'ahul musannif rahimahullah fi mawadhi' min hadzal kitab. Ya, wa sabaqal isyaratu ila ma fihi min dha'fin. Ya, jadi hadis tersebut, hadis yang sudah kita baca, ya, hadis yang disampaikan ya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan haditsun tawil, ya, hadis yang panjang yang dibagi-bagi oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam beberapa bab dalam kitab ini, mengambil dari hadis ini. Wasabaqal isyaratu ila ma fihi min dha'fin, dan sudah diisyaratkan, sudah dijelaskan ya tentang kedudukan sanad dari hadis ini, di mana disebutkan ada kelemahan di dalamnya. Kemudian beliau mensyarah ya isi hadis ini atau isi athar ini. Sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan di awal yaitu tentang perkataan Al-Husain, aku bertanya kepada ayahku tentang sirahnya, sejarah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, bersama teman-teman atau sahabat-sahabat beliau, kawan-kawan duduk beliau. Ai kaifa kana hadiyuhu wa ta'amuluh, ya, maksudnya saya ingin menanyakan bagaimana petunjuknya, bagaimana interaksinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang ada di sekeliling beliau, para sahabat beliau. Maka dijelaskanlah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang daim al-bishr. Ya, daim itu artinya orang yang selalu. Ya, al-bishr yang selalu bahagia, yang selalu riang. Ya, dijelaskan bahwasanya daiman yalqa julasa'ahu bi talaqatil wajh wal basyashah. Ya, dijelaskan makna daimal bishr yaitu beliau senantiasa ya memberikan kepada kawan-kawan duduk beliau itu dengan tampilan talaqah al wajh, wajah yang berseri, wal basyashah ya kesenangan, keriangan, kebahagiaan. Ya, kenapa demikian jamaah sekalian? Ya, supaya orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang duduk bersama beliau juga merasa bahagia. Ya, sama seperti kita ya, duduk di samping orang yang berwajah ceria tampilannya ini dibandingkan dengan orang yang wajahnya ya penuh dengan kesumpekan atau bagaimana, tentu berbeda.
Ya, dengan orang yang wajahnya ceria, dengan orang yang wajahnya ini tentu kita lebih apa? Lebih lapang ya jiwa kita. Ya, ini yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan yang terbaik kepada sahabat yang ada di sekeliling beliau. Ya, ini maksudnya beliau itu memenuhi hak orang yang ada di sekitar beliau dengan apa? Tampilan wajah yang ceria dengan senyuman. Ya. Sahlal khuluq, ya, dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahlal khuluq, ya, orang yang akhlaknya mudah. Ya, sahal itu mudah. Ini mengingatkan saya akan seorang sahabat yang namanya itu Hazan. Ya, Hazan itu artinya sedih. Ya, lalu dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya menjadi Sahal, mudah. Ya, Sahal. Mungkin di Indonesia Sahal jadi Sahal ya. Kalau ada namanya Pak Sahal itu berarti dari Sahal. Ya, Sahal artinya apa? Mudah. Ya, maksudnya diharapkan anak ini nantinya menjadi anak yang dimudahkan urusannya. Ya, di dalam segala hal kebaikan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai akhlaquhu sahlatun, ya, fihi sallallahu alaihi wasallam al-lin was-samahah. Ya, di dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kemudahan. Ya. Kemudian di dalamnya ada al-lin, ya, kelemah lembutan. Ya, beliau gagah berani di medan jihad, di medan perang, tetapi beliau dalam akhlak beliau kepada orang-orang di sekitar beliau yang beriman, para sahabat beliau menampakkan apa? Kelemah lembutan. Was-samahah, kemudian beliau orang yang suka memaafkan. Ya, ini kita tahu tujuannya apa jamaah sekalian, untuk kita ya terapkan dalam kehidupannya. Jadi kita bukan sekedar ingin tahu saja, tapi bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Warif, ya, rif itu ya sikap kasih sayang, ya, kelemah lembutan. Wal anah, watibil muamalah. Ya, kemudian sikap ketenangan, tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa. Nah, ini juga penting ya dalam hidup. Hendaknya kita apa? Tenang. Ya, termasuk ketika ke masjid itu kan, walaupun terlambat seseorang jangan tergesa-gesa. Hendaknya dia berjalan dengan sakinah. Ya, apalagi dalam urusan-urusan yang besar, hendaknya seseorang tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Ya. Watibil muamalah, dan beliau orang yang baik di dalam muamalah. Ya, tibil muamalah, baik di dalam interaksinya. Kemudian dijelaskan juga layyinal janib, ya. Layyinal janib, beliau orang yang layyin, ya, jadi lemah lembut. Janib itu sisi, ya, lembut sisi beliau. Ya, maksudnya di sini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa khafdu janahihi lil mu'minin. Ya, dan khafdu janah itu maksudnya kalau kita lihat seekor burung, yaitu terbang, yaitu ketika ke atas itu semakin apa? Ke atas terbangnya. Nah, ketika gini berarti apa? Merendah. Ya, seperti pesawat ya. Jadi kalau ke atas itu semakin ke atas, kalau ke bawah ya mau menuju ke bawah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan dalam bahasa Arab khafdu janah, ya, merendahkan sayapnya. Nah, ini kinayah atau kata majaz yang menunjukkan apa? Merendah hati kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi beliau bukan meninggikan diri beliau, merasa beliau seorang nabi dan rasul, tapi beliau menundukkan hati beliau, merendahkan diri beliau, rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. Ya, jadi lafadz Arabiknya ini khafdu janah, ya, maksudnya itu apa? Merendahkan sayap, seperti itu. Nah, ini sifat orang yang beriman, ya, kepada orang-orang yang beriman demikian. Laisa bifadhin wala ghalid, ya, beliau orang yang tidaklah fadh, orang yang kasar, wala ghalid, bukan pula orang yang, ya, saya ulangi, fadhin bukan orang yang keras, wala ghalid bukan pula orang yang kasar maupun kaku. Ya. Jadi kalau kita atau sebagian dari kita punya sifat seperti itu dijauhi, ya, sifat kasar maupun keras. Ya, kepada orang yang beriman dihindari hal seperti itu. Ya, jadi diutamakan apa? Sifat kelembutan. La yu'amal man yalqah, saya ulangi, la yu'amil man yalqah bil jafwah wala bil qaswah. Ya, beliau tidak bermuamalah kepada orang yang bertemu beliau dengan apa? Dengan al jafwah, dengan kekasaran, wala bil qaswah, tidak pula dengan kekakuan.
Ya, falaisa bifadhil khuluq. Ya, beliau bukan orang yang keras akhlaknya, tidak pula keras hatinya. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Ya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala linta lahum, engkau bersikap lunak kepada mereka. Engkau siapa? Nabi SAW bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau wahai Nabi SAW orang yang keras, orang yang kaku hatinya, lam faddu min haulik, maka orang-orang akan menjauhi dirimu. Ya, maksudnya bagaimana dakwah ini akan tersampaikan sementara yang menyampaikan itu di dalam berinteraksi kasar, keras dan sebagainya. Itu manusia akan menjauhinya. Ini bisa kita contoh dalam kehidupan jemaah sekalian. Sebagai seorang dai, sebagai seorang thalibul ilmi, ya perlu mencontoh bagaimana metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ailan sarafu min indik, ya mereka pasti akan menjauhimu. Lianna ghalidhal qalbi faddat ta'amul yanfirun nas min. Ya, karena orang yang tabiatnya itu hatinya kaku, kemudian keras di dalam bermuamalah, ya kasar dalam bermuamalah, itu manusia tidak suka. Tabiat manusia tidak menyukai hal tersebut. Wala yuqbiluna alai, dan tidak akan menerima. Ya, wal qalbu idza kana ghalidhan, dan hati kalau kaku ini diikuti oleh anggota badan di dalam kekakuan. Ya, artinya apa namanya? Kelakuan apa yang diperbuat itu cerminan dari hati. Ya, kalau hatinya seseorang kaku, maka ini tercermin di dalam kelakuannya, di dalam perbuatannya akan tercermin kekasaran dan kekakuan. Sebaliknya kalau seseorang hatinya salim, hatinya ya lembut, maka insyaallah taala ini akan berpengaruh kepada perbuatan dan sikapnya. Kemudian disebutkan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bukanlah sakhab, ya wala sakhab. Beliau orang yang tidak sakhab. Ya, sakhab itu disebutkan al-lajaj, al-lajaj wa raf'us saut, orang yang bukan tipe orang yang suka ya berteriak atau bersuara keras bagaimana orang yang jahil. Ya, bersuara keras yang dimaksud di sini bukan khutbah ya. Ini apa istilahnya ya? Ya kan ada orang itu yang di jalan atau apa itu yang bersuara keras yang tidak menunjukkan muru'ah. Ya, Nabi SAW tidaklah seperti itu ya. Beliau orang yang berwibawa, beliau orang yang sangat mulia, tidak mungkin sifatnya seperti sakhab. Ya, Allah SWT berfirman, waqsid fi masyika, dan sederhanalah di dalam engkau berjalan. Ya, waghdud min sautik, dan rendahkanlah, lunakkanlah suaramu. Inna angkaral aswat, sesungguhnya suara yang paling buruk, la sautul hamir, adalah suara apa? Keledai. Ya, suara keledai. Pernah ya dengar suara keledai? Pernah ya. Ini suara yang paling buruk adalah suara apa? Keledai. Surah Luqman ini ya, ayat yang ke-19. Kemudian beliau bukan pula orang yang fahash. Ya, fahash itu artinya terambil dari fuhsh, yaitu as-sayyi' minal qawli wal fi'l, yaitu bukanlah beliau orang yang keji di dalam ucapan maupun perbuatannya. Bukan orang yang keji dalam perbuatan maupun ucapannya. Wala ayyab, beliau juga bukan orang yang ayyab, ya suka mencela. Ya, ayyab ya suka mencela sesuatu yang baik. Walal umurul hasanah, ya termasuk juga makanan ya, itu tidak boleh apa? Dicela. Kalau kita suka ya kita makan, kalau tidak suka tidak usah dicela. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin kan kadang ini ya tidak terasa ya kita keluar dari lisan kita terhadap makanan misalnya. Ya, padahal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu ada sesuatu yang tidak kita ini jangan disampaikan ya kepada makanan tersebut. Ya. Ya, tidak mencela makanan. Ya. Ya, jadi la ya'ib al-asya' at-thayyibah, beliau tidak mencela sesuatu yang baik, ya, walal umur al-hasanah, tidak pula perkara-perkara yang baik. Ya. Ini bukan sifat beliau ya. Lakin al-munkir, ya.
ya'ibuhu wa yadhummuh. Ya. Afwan, saya ulangi. Lakin al-munkar ya'ibuhu wa yadhummuh. Tetapi sesuatu yang mungkar beliau celah. Ya, jadi apa namanya? Kalau memang itu perkara yang baik, sesuatu yang baik tidak beliau celah, tapi perkara yang mungkar beliau celah. Ya, maksudnya beliau tegur, beliau beri nasihat dan seterusnya. Ya. Kemudian wala musyah, beliau juga sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang musyah. Musyah itu alladzi yabkhal binafsih, orang yang bakhil kepada dirinya sendiri. Apa ada orang yang bakhil kepada dirinya sendiri sama sekalian? Masya Allah ya. Jadi dia bukan bakhil kepada orang lain, tapi bakhil kepada dirinya sendiri. Pelit kepada dirinya sendiri. Ya dia mampu mungkin ya, dia mampu, tetapi untuk dirinya sendiri saja itu dia tidak mengeluarkan. Ya apalagi kepada orang lain. Nah, beliau bukan tipe seperti itu. Wa yarghab fi ma 'inda ghairihi. Ya, beliau bukan tipe orang yang bakhil kepada dirinya dan tamak terhadap apa yang ada pada orang lain. Ya karena itu dalam Islam kita diajarkan sikap apa? Sikap qanaah, ya menerima apa yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dan kita dimotivasi untuk memiliki sifat ya al-jawad, yaitu kedermawanan, ya bukan sifat al-musyah atau al-bukhl, ya atau asyuh, ya bakhil, kemudian kikir dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena itu semua akan menghalangi seseorang dari pintu-pintu kebaikan. Ya, di sana ada zakat, ada infak, ada sedekah dan semua dan seterusnya. Kalau seseorang punya sifat kebakhilan, maka dia tidak akan mengeluarkan hak harta tersebut. Ya, dia akan terkungkung di dalam sifat tadi. Ya, Nabi SAW tidak demikian. Falam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musyahan la bimali wala bi'amalihi. Ya, afwan. La bimali wala bi'ilmihi wala binushi. Beliau bukan orang yang pelit di dalam harta, bukan pula dalam ilmu, bukan pula dalam nasihat. Ya, jadi dalam ilmu juga beliau menyampaikan, dalam nasihat beliau juga menyampaikan. Ya, apa ada orang yang pelit dalam masalah ilmu jemaah sekalian, dalam masalah nasihat? Ya, mungkin dia memandang tidak ada keuntungan bagi diriku untuk menyampaikan dan sebagainya. Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW sifatnya apa? Menyampaikan, menasehati, menegur dan seterusnya. Sehingga Islam ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau kecuali al-Islam telah sempurna. Ya, agama Islam ini telah tersampaikan seluruhnya. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, sehingga seluruh kebaikan telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang menjerumuskan umat beliau kepada kebinasaan telah beliau peringatkan. Ya, tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Ya, semuanya disampaikan. Ya. Bal kana sakhiyan kariman munfiqan jawadan. Beliau adalah seorang yang sakhi, ya, orang yang dermawan, kariman, mulia, munfiqan, mudah berinfak, ya, jawadan, ya, dermawan. Nah, baik. Kemudian di antara sifat yang lain, yataghafal amma la yastahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghafal, melupakan amma la yastahi, apa-apa yang tidak beliau inginkan. Ai annahu fatinun lil umur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang fatin. Fatin itu bisa pakai to, ya. Fatin itu artinya cerdas. Ya, faham. Memahami. Mengilmui. Ya, jadi seorang mukmin juga demikian. Dia faham akan perkara-perkara yang akan dijalaninya, ini baik atau tidaknya, bermanfaat atau tidaknya dan seterusnya. Ya, fatin beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya'rif ma yaduru haulah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang diinginkan oleh orang-orang yang di sekitarnya, apa yang terjadi di sekitar beliau. Ya, maksudnya beliau melihat, ya, keadaan, ya, di sekitar beliau. Lakinnahu yataghafal mura'atan lil maslahah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melupakan, ya, sebagian hal tersebut karena ada kemaslahatan. Ya, sampai dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, gurunya Imam Ahmad, muridnya Imam Malik, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang wafatnya usia kurang lebih 54 tahun. Ya, beliau punya kitab Al-Um, ya, punya kitab Ar-Risalah,
ya, dan keilmuannya luar biasa coba sekalian, Al-Imam Syafi'i. Ya, sampai sekarang ya kita sangat memuliakan beliau. Ya, padahal wafatnya sudah berabad-abad yang lalu, ya, di tahun 150-an beliau. Kita sekarang 1442, Masya Allah. Nah, ini ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, beliau mengatakan al-labib al-aqil huwal fatin al-mutaghafil. Ya, seorang yang labib, ya, seorang yang cerdas. Al-aqil, seorang yang berakal, itu adalah orang yang al-fatin. Ya, orang yang cerdas, ya. Al-mutaghafil, yang mudah melupakan. Saya ulangi, ya, al-labib al-aqil huwal fatin al-mutaghafil, ya, orang yang labib. Ada istilah lain, wal labibu bil isyarati yafhamu. Ya, ada istilah itu, wal labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang labib itu dengan isyarat saja dia sudah paham. Apa kalau bahasa padanan kita itu sebentar? Wal labibu bil isyarati yafhamu. Kalau padan bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar. Kata lain selain cerdas itu apa? Sebentar. Ada orang yang dibilangi itu berkali-kali nggak paham. Ada orang itu yang dengan isyarat langsung paham. Itu apa namanya? Nah, itu orang yang labib, ya maksudnya. Ya, masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Jadi labib, orang yang labib, yang akil, ya itu adalah siapa? Di antara cirinya al-fatin al-mutaghafil, orang yang cerdas, al-mutaghafil, yang dia mudah melupakan. Ini mudah melupakan ini juga penting ya jemaah sekalian. Jadi jangan semuanya itu diingat. Ya, karena itu Imam Ibnu Qayyim ada bahasanya beliau. Di antara salah satu manfaat lupa itu adalah apa? Kita terlalaikan dari hal-hal yang dahulu. Ya, misalnya seseorang pernah mengalami kerugian dan sebagainya di masa dahulu, ya, mengalami sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya, kalau dia ingat semuanya, mungkin dia tidak akan bisa melangkah ke depan. Nah, tapi salah satu hikmah Allah, kita dilupakan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal yang harus kita ingat, ada hal-hal yang baiknya dilupakan. Karena kalau semuanya diingat jamaah sekalian, ini dikhawatirkan dia tidak akan maju untuk ke depan, tidak akan beramal untuk ke depannya. Kemudian di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'yisu minhu rajihi. Ini bahasa-bahasa yang tidak biasa dipakai, karena itu orang yang mensifati itu tidak semua orang bisa. Nah, di sini Ali itu posisinya apa? Mensifati. Misalnya kita pernah ketemu fulan, ya, kita disuruh mensifati itu belum tentu mudah. Kita tahu orangnya, tapi mensifati itu tidak mudah. Ini Ali radhiyallahu an termasuk orang yang sangat bisa mensifati. Ya, jadi disifati Nabi itu bukan la yu'yisu minhu raji, orang yang kalau letter luck-nya tidak berputus asa, orang yang mengharapkan beliau, wala yukhayyabu fihi, dan dia tidak akan terkecewakan. Ya, maksudnya orang yang mengharapkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Nah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa insan yatlub, apabila ada seseorang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'an la yuqabiluhu bikalamin yaj'aluhu yai'as, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meminta sesuatu kepada beliau, beliau tidak berinteraksi dengannya dengan perkataan yang membuatnya berputus asa. Tapi beliau lakukan salah satu dari dua hal. Kalau beliau punya, beliau beri. Kalau beliau tidak punya, beliau menyampaikan sesuatu dengan baik. Kan gitu ya. Kan kemungkinannya dua. Seseorang yang diminta itu punya atau tidak. Kalau punya dia memberikan, kalau tidak punya dia mengatakan dengan sesuatu yang baik, tidak membuat orang yang meminta tadi berputus asa ataupun kecewa. Wa illam yakun indah qala lahu qaulan maisura. Ya, kalau beliau tidak memiliki, ada orang yang datang, maka beliau mengucapkan perkataan yang maisur, yang dimudahkan, yang tidak mengecewakan orang tadi. Nah, di sini disebutkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-28, wa imma tu'ridhanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Ya, yang artinya
dan jika engkau berpaling dari mereka karena memperoleh untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu, tarjuha yang kau harapkan, faqul lahum qawlan maisura, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang kau harapkan, maka ucapkan kepada mereka ucapan yang pantas. Mungkin contoh dalam kehidupan yang mudah, misalnya ada orang yang meminta ke rumah kita, seorang meminta-minta misalnya, kita beri, kita punya, kemudian kita berikan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita ucapkan dengan perkataan yang baik. Ini contoh mudahnya dalam kehidupan. Qad taraka nafsahu min thalath. Kemudian di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan 3 perkara, 3 hal. Yang pertama al-mira, yaitu debat kusir. Ini debat yang enggak ada ujungnya. Kemudian wal ikthar wa ma la ya'nihi, memperbanyak, dan yang ketiga dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi disebutkan di sini beliau menghalangi diri beliau dari beberapa sifat, di antaranya al-jidal wal khusumat, dari perdebatan-perdebatan, pertikaian-pertikaian yang enggak ada ujungnya. Karena itu kalau kita masih dalam thalibul ilmi, kita jangan masuk di situ. Kita jangan masuk di istilahnya perdebatan-perdebatan yang mungkin membuat kita sendiri akan bingung. Jadi kita dalam masa thalibul ilmi, kuatkan ilmu dahulu. Ini untuk debat dan sebagainya, ini levelnya ulama dan seterusnya, yang mereka memang sangat mumpuni. Tapi ketika kita menyampaikan, sudah sampaikan tapi jangan masuk di perdebatan karena ini akan membuat bisa jadi tidak ada ujungnya, dan bisa jadi akan masuk syubhat. Akan masuk syubhat dari lawan bicara kita. Terutama di media sosial. Jadi kadang-kadang orang itu ngejak ini, dia tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi sekedar hanya mendebat dan seterusnya, walaupun sifatnya tulisan. Demikian. Ini dihindari. Al-mira. Kemudian juga al-ikthar, apa yang dimaksud memperbanyak di sini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Razak, al-iktharu minal mal wad dunya, memperbanyak harta dan dunia. Memperbanyak harta dan dunia. Apa enggak boleh jemaah sekalian? Boleh. Tetapi Nabi SAW beliau seorang nabi, seorang rasul, jadi lebih orientasinya kepada penyampaian. Tapi kalau seseorang memperbanyak harta dan dunia, boleh dengan tujuan apa? Untuk disalurkan, digunakan li'ilai kalimatillah, seperti Abdurrahman bin Auf, yang beliau seorang yang kaya raya, Utsman bin Affan radhiyallahu an, tapi itu semua digunakan untuk mardhatillah, untuk menunjang agama ini. Menyumbang di dalam jihad fisabilillah, kemudian membantu kaum muslimin dan seterusnya. Ada juga orang seperti Abu Dzar yang tidak memiliki apa-apa. Abu Hurairah tinggalnya di masjid. Berarti apa? Berarti kaum muslimin itu tidak sama. Ada yang berharta, ada yang sedang, ada yang di bawah itu. Nah, masing-masing di sini memberikan kepada berjuang untuk agama ini sesuai dengan kadar yang dia miliki, sesuai dengan kadar yang dia mampu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu lebih kepada harta. Abu Hurairah lebih kepada apa? Hafalan. Penyampaian hadis 5.000 hadis lebih beliau sampaikan. Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian juga Ubay bin Ka'ab lebih kepada Quran. Kemudian Zaid bin Thabit lebih kepada penulisan wahyu, pengumpulan Al-Quran. Kemudian juga Mu'ad bin Jabal, kedalaman ilmunya. Jadi orang Allah itu ciptakan kita enggak sama. Jadi di mana kelebihan kita, di situ kita berikan untuk agama ini. Demikian jemaah sekalian. Dan tidak seluruh sahabat itu ulama. Tidak seluruh sahabat itu ulama. Karena Allah berikan masing-masing itu ada kecenderungan. Paham jemaah sekalian. Jadi di mana di situ kecenderungan positifnya, di situ yang digunakan untuk kebaikan agama ini. Demikian. Jadi ada di antara sahabat itu ada ulama, ada yang pemegang panji jihad fisabilillah, seperti siapa misalnya? Khalid bin Walid. Itu kalau perang enggak pernah kalah. Tetapi beliau, kalau kita cari hadis Khalid bin Walid mungkin akan susah kita tapi beliau peluangnya di situ. Abu Hurairah mungkin menggantikan posisi Khalid sebagai pemegang bendera tidak akan sama. Karena memang Khalid memiliki kelebihan di situ.
Khalid bin Walid menggantikan posisi Abdurrahman bin Auf? Tidak mungkin, karena Abdurrahman bin Auf memang orang yang sudah sangat luar biasa, Allah berikan barokah dalam hartanya dan seterusnya. Ya, jadi kita nggak bisa ya merubah diri kita. Mana yang positif, ini yang kita manfaatkan, kita gunakan. Ya, kelebihan yang Allah berikan gunakan, jamaah sekalian. Baik dalam hal agama maupun dunia. Gitu ya. Yang penting di dalam dunia kita tidak melupakan agama, landasan kuatnya ini. Paham jemaah sekalian ya? Landasan agama ini tetap dikuatkan, kemudian juga kita menegakkan ya syariat Islam, rukun imannya, dan kita kokohkan, kita istiqomahkan. Ya. Ya seperti dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau ke pengajian itu kan janjian sama temannya, wis aku sekarang yang kerja, kamu sekarang yang hadir ke majelis ilmu, nanti sampaikan kepadaku. Nah, besoknya temannya yang kerja, Umar yang hadir. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang memang fokus di masjid seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, keadaannya berbeda. Yang ini sudah memiliki pekerjaan, yang ini masih belum. Dan begitulah. Ya, masing-masing sahabat itu melihat apa yang mereka miliki, kemudian mereka berjuang untuk agama ini. Ya. Abdurrahman bin Auf ketika peristiwa hijrah itu kan tidak bawa harta. Ke rumahnya dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Rabi. Ya. Sa'ad bin Rabi orang yang kaya raya. Ya, lalu katanya Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman bin Auf, hartaku banyak, aku akan bagi menjadi dua, yang separuh ambilan. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak usah, jazakallahu khairan, tunjukkan saja di mana letaknya pasar. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika itu tidak mempertahankan diri beliau sebagai orang yang enggak punya harta, tapi beliau berusaha ya ke pasar tanpa bawa modal sedirham pun, tanpa bawa modal sedinar pun. Ya, akhirnya di beliau menjualkan dagangan orang lain sampai dapat keuntungan terus sampai menjadi sahabat terkaya. Ya, jadi beliau memiliki 4 istri itu masing-masing warisannya itu luar biasa ya. Jadi, sekian banyak beliau wariskan untuk keluarga beliau. Ini menunjukkan beliau orang yang sangat-sangat kaya. Tetapi kekayaannya, masya Allah, memasukkan beliau termasuk 10 yang dijamin surga. Kan itu ya. Jadi dalam Islam itu sebetulnya yang dilarang itu apa? Menahan harta, kikir, lupa akan akhirat, melupakan hartanya, melupakan yang dia dari akhirat, menjadikannya lupa dari kewajiban yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang dilarang. Kalau kita lihat ayat-ayat berkaitan dengan harta, ya garis besarnya itu di situ. Ya, kalau dia terlupakan akan akhirat, tidak menunaikan zakat, infak, sodako dan sebagainya, dan mengalahkan cintanya kepada harta melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian apalagi yang ketiga, wa ma la ya'ni. Tinggal sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Wa ma la ya'ni, dan apa yang tidak bermanfaat. Ya, jadi al khawdu fi ma la ya'ni fi dinihi wa dunya. Apa yang enggak manfaat untuk agama dan dunia beliau tinggalkan. Ya, maksudnya itu beliau bukan tipe orang yang melakukan sesuatu yang enggak manfaat, tetapi sebaliknya. Ya, yang tahu manfaat atau tidak ya kita sendiri sama sekali. Ya, kita lihat ini manfaat atau tidak. Pertemuan ini manfaat atau tidak. Kalau aku melakukan perbuatan ini manfaat atau tidak untuk dunia maupun akhiratku. Ya. Oh, ini manfaat untuk duniaku. Dengan ini aku bisa menambah ya potensiku dalam bekerja dan seterusnya. Ya, maka lakukan. Ya, selama kita tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini manfaat untuk agamaku, aku harus datang. Gitu ya. Jadi kita lihat sendiri ya bagaimana cara kita melihat ini barometernya agama. Apakah perkara tersebut halal atau haram, apakah perkara tersebut manfaat atau tidak dan seterusnya. Ya, jadi di antara sifat Nabi SAW meninggalkan 3 hal, al-mira wal ikthar wa ma la ya'ni. Ya, jadi berdebat kusir, memperbanyak ya harta maupun dunia, wa ma la ya'ni, dan apa yang tidak bermanfaat bagi beliau. Masya Allah. Kemudian wa tarakan nas min thalath, dan beliau SAW meninggalkan manusia dalam 3 hal. Ya, di antaranya maksudnya meninggalkan dari manusia 3 hal. Meninggalkan dari bersikap kepada orang lain itu 3 hal. Yang pertama, la yadhummu ahadan, beliau tidak mencela seorang pun, wala ya'ibuhu, dan tidak ya sama ya, yadhum sama ya'ib ya sama, tidak mencelanya. Tidak mencela orang tersebut, wala ya'ibuhu, tidak pula menyebutkan aibnya. Ya, aila yu'ayyir ahadan minan nas. Ya, Nabi SAW itu bukanlah orang yang
tipe orang yang mencela seseorang dari manusia, bal yanha an dzalik, bahkan beliau melarang perbuatan tersebut. Ya. Lalu bagaimana kalau kita melihat kekurangan pada saudara kita, kita nasihati, kita nasihatkan. Ya, sebagai pembandingnya Nabi SAW itu pernah didatangi oleh seseorang wanita. Lalu wanita itu tanya, ya Rasul, aku dilamar 2 orang. Yang satu fulan, yang satu fulan. Ya, Nabi SAW tahu satu yang pertama ini bagaimana, yang kedua bagaimana. Lah Nabi SAW di situ menyebutkan kekurangannya. Bukan tujuan untuk ghibah, tetapi tujuannya untuk supaya wanita itu punya apa? Pertimbangan. Ya, seingat saya yang satu itu orangnya pelit, tidak punya apa-apa gitu kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu tidak pernah menaruh tongkatnya. Ya, ada yang menafsirkan suka mukul gitu ya. Jadi dikasih gambaran seperti itu, memang Nabi SAW tahu fulan demikian, yang kedua demikian, supaya wanita itu ada gambaran milih yang mana. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu tidak menyebutkan atau tidak menyembunyikan aib orang tersebut, tetapi menyampaikan dalam rangka kemaslahatan. Tapi dalam kondisi yang tidak ada maslahat, maka tidak boleh menyebutkan aib seseorang. Paham jemaah sekalian? Ya, seperti kita lapor ke pengadilan ya tentang kasus dan sebagainya, itu kan kita melaporkan apa adanya ya, fulan menyakitiku, fulan mendolimiku. Ya, ini bukan dalam kasus dalam masalah ghibah, tapi di sini dibolehkan. Ya, mungkin kita bisa merujuk urainya Imam Nawawi, ada ghibah atau ada membicarakan yang dibolehkan itu pada 6 hal ya, diantaranya orang yang mengadukan kasusnya, termasuk orang yang minta fatwa, wahai syekh, wahai ulama, ya saudaraku melakukan kepadaku seperti ini. Itu kan menceritakan, ini tidak apa-apa dalam rangka minta fatwa. Atau memberikan penjelasan seperti Nabi SAW ketika ditanya seorang wanita. Atau misalnya ada orang datang kepada kita, dia tanya, wahai fulan, aku mau menjadikan A sebagai bendahara, bagaimana menurutmu? Lah kita tahu A itu A orangnya baik luar biasa, Masya Allah, tidak apa-apa. Atau yang B, kita tahu B itu orangnya tidak amanah. Ya ketika itu kita sampaikan, bukan tujuannya menceritakan aibnya, tapi untuk kemaslahatan. Karena kalau tidak, pimpinan perusahaan ini akan keliru dalam memilih. Maka kita sampaikan, jangan, yang B itu orangnya tidak amanah. Paham jamaah sekalian ya? Jadi di sini tidak mutlak, tetapi secara umum demikian. Ada hal-hal tertentu yang dibolehkan. Baik. Wala yatlub auratah, dan Nabi SAW tidak yatlub mencari auratnya. Ya, maksudnya itu beliau SAW bukanlah tipe orang yang mencari-cari tentang aib seseorang. Nah, ini nggak boleh. Pernah saya jelaskan, jangan mencari kesalahan orang lain. Ya, meneliti itu jangan. Karena kita bukan peneliti gitu ya. Kita bukan polisi dan sebagainya. Ya, sudah, biarkan dia dicatat oleh malaikat. Kita juga dicatat oleh malaikat. Maksudnya kita ingin tahu si fulan itu apa sih, diteliti detail-detailnya ya tentang di media sosial dan sebagainya. Jangan ya, kita lihat diri kita sendiri bagaimana. Ya, kekurangan kita dan seterusnya. Yang terakhir, ya kecuali yang tampak bagi kita, kemudian itu ada kemungkaran, ya ada sesuatu yang haram sifatnya, kita sampaikan. Tapi meneliti aib seseorang, rahasia seseorang itu dilarang. Ya, dan nggak perlu jamaah sekalian kita meneliti kekurangan kita. Yang terakhir kita cukupkan pada ibarah wala yatakallam illa fima raja thawaba. Beliau tidaklah berbicara kecuali apa yang diharapkan di situ, keuntungan atau pahalanya. Ya, ini juga penting, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Perhatikan sebelum berucap. Ini panjang lebar Imam Ibnu Qayyim menguraikan dalam Al-Jawabul Kafi ya, tentang bagaimana seseorang itu sebelum berbicara apa yang mesti dilakukan. Ya, hendaknya kita lihat ini ada pahalanya atau tidak, baik atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sepertinya sudah masuk waktu duha jemaah sekalian, jam 5.55, dan kita cukupkan. Insyaallah masih ada lanjutannya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk kita bahas di pekan mendatang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.